Hari ini kita mau mudik ke kampung suami. Dan sebelum pergi, singgah dulu ke resto kebab kita untuk jumpain adik ipar. Kalian sarapan di sini dan pamitan sama adik ipar karena nanti beliau nggak ikut kita ke Kilis. Jadi yang pergi itu cuman kami berempat, aku, suami, kakak ipar dan mertua. Tadinya ada cabai Indonesia di sini yang ditanam sama adik ipar, tapi sekarang udah nggak ada karena udah nggak musim. Padahal sebelum musim dingin datang, cabai rawit pedas ini tumbuh dengan subur di kebun mini ini. Dan setiap aku datang ke sini, adik ipar selalu mitilin cabai rawit ini untuk aku bawa pulang. Karena memang aku sesuka itu sama cabai pedas. Beda sama mereka, bahkan gak ada dari keluarga suami yang tahan makan cabai pedas kayak gini. Kecuali ya kalau misalnya makan kebab, kepengen ada pedas-pedasnya sedikit, baru mereka nanti mau nyobain cabai pedas ini. Jadi dari yang tadinya banyak, sekarang udah habis, gak tersisa lagi. Karena di sini kalau udah musim dingin, tanaman-tanaman kita tuh banyak yang mati. Ya nggak apa-apa, nanti coba kita tanam lagi. Dan setelah keliling-keliling ngeliat tanaman cabai aku yang udah mati, aku dipanggil sama adik ipar. Dia mau nunjukin domba kami untuk kurban nanti udah besar-besar dan terawat dengan baik. Karena yang ngerawat penuh itu adik ipar di sini. Dia tahu aku suka banget sama domba, tapi karena aku jarang kesini, yang sering suami. Jadi ini dia mau nunjukin ke aku. Mumpung karena aku juga lagi di sini. Bebek. Ay, olsun. Oh yo 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 yo. Çok tatlılar. Çok güzel ya. Segemes itu emang bayi domba ini. Jadi adik suami itu nunjukin yang domba punya aku, punya suami, punya dia dan punya ibu mertua itu ada di sini semua. Insya Allah untuk kita kurbankan nanti di hari raya Idul Adha, dan semoga mereka sehat-sehat sampai hari Idul Adha nanti. Amin. Dan udah puas mainin domba, sekarang lanjut kita memulai perjalanan jauh. Dan singkat ceritanya ini sebetulnya udah di tengah-tengah perjalanan aja dan udah mau sampai 3 jam lagi kalau nggak salah. Di sepanjang perjalanan tuh aku memang tidur terus. Bangun itu hanya ketika kita singgah untuk menunaikan ibadah sholat. Karena emang setiap perjalanan darat yang jauh sekitar kayak 10 atau lebih dari 10 jam itu aku memang selalu mabuk. Ini karena pemandangannya bagus dan dibangunin sama suami aku untuk ngeliat, makanya aku sempetin videoin tapi nggak banyak, sebisa dan semampunya aja untuk kenang-kenangan juga. Karena masya Allah pemandangannya ini emang sebagus itu, tapi di sini tuh udah mulai kerasa hawa-hawa panasnya. Karena memang suami bilang Kilis sama Istanbul itu musimnya beda. Di Kilis tuh lebih panas karena kan dekat sama Arab. Karena cuaca di Arab sama di Istanbul tuh kan beda banget ya. Kalau dibandingin hampir-hampir sama kayak di Indonesia, malah bahkan lebih panas di Arab lagi. Dan yang dikhawatirkan mertua aku adalah badan aku nanti terkejut nerima cuaca di Kilis sama di Istanbul. Karena kita pergi itu Istanbul memang panas, tapi panasnya tuh beda. Masih tetap terasa dingin karena panasnya tuh cuman panas matahari terang aja. Kalau hawanya tetap dingin karena juga derajatnya masih di bawah 10 derajat. Dan ini alhamdulillah setelah 13 jam perjalanan kita udah sampai di lokasi. Begitu sampai kita nggak ada istirahat tapi langsung nemuin saudara-saudara di sini untuk ngurus apartemen baru. Video ini aku ambil ketika kita udah selesai ngobrol sama saudara, udah serah kunci dan udah ngecek isi dalam apartemennya. Keesokan harinya kita jalan-jalan dan suami ngajak aku ke rumah masa kecilnya di sini yang udah hancur kena gempa. Tapi aku salpok sama pohon anggur mereka di atas rumah yang nggak mati sampai sekarang. Masya Allah. Dan ini suami lagi berusaha untuk ngelihat isi dalamnya karena setelah gempa memang apartemen ini semua ditutup sama pemerintah. Aku nggak nyangka suami bisa nangis di sini karena mungkin dia sering di itu sama masa kecilnya dan aku nggak sengaja ketawa karena aku bener-bener nggak tahu. Ne yapıyorsun ya? Sen özledin mi? Özledim sen. My home ini. Ini my home. Evet biliyorum. Ini history my home saya. Di sini Doi udah nangis dan aku nggak berani video banyak, jadi aku stop untuk videoin. Terus setelah dari ngeliat rumah kita lanjut pergi ke makam almarhum Baba. Bak gelinin geldi. Bak kim geldi bak. Gelinin geldi. Bak biz seni çok özledik baba. Sen de bizi özledin mi? He? Ne yapıyorsun? Kabir alemi nasıl ya baba? Dan ini kita udah selesai ziarah dan mau pulang ke rumah. Ngelihat ada kucing manis ini sendirian di atas. Gel sen de gel. Hadi. Çok güzel ya. Oy 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 oy. Romantik sana ya. İngiliz romantik kucing. Suamidan istri. Oy 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 oy. Maşallah.
Dan benar aja di sini itu ternyata panas pol, tapi alhamdulillahnya masih ada angin sepoi-sepoi yang lewat dan banyak bunga-bunga yang bermekaran. Seperti mawar ini contohnya. Aku juga sempat beli Indomie di sini karena penasaran sama rasanya sama nggak sama Indomie di Istanbul. Setelah 4 hari di Kilis, kita mutusin untuk pulang ke Istanbul karena memang aku nggak banyak memvideokan momen-momen di Kilis karena lebih fokus untuk kumpul sama keluarga suami di sana. Bener-bener lupa dan nggak kepikiran, tiba-tiba udah pulang aja, dan di jalan pulang pun aku lebih banyak tidur. Ini 1 jam sebelum sampai di Istanbul, suami bangunin aku, katanya lagi ada badai salju. Dari panas teriknya di Kilis, tiba-tiba pulang ke Istanbul langsung kena hawa dingin kayak gini, badan tuh bener-bener ngedrop. Gak kebayang ngeliat suami kok bisa sekuat itu ya, padahal dia nyetir. Gak ada yang gantiin sama sekali, padahal kakak ipar juga bisa nyetir, tapi gak diizinin sama suami karena mungkin ini perjalanannya juga jauh. Jadi pulang pergi itu suami yang bawa. Aku bener-bener jerah dan gak mau lagi pergi jalan darat ke Kilis karena sejauh itu. Aku juga bilang sama suami, next nanti kalau misalnya mau pulang kampung kita terbang aja. Awalnya juga kita mau naik pesawat, tapi karena di Kilis nggak ada mobil, nanti mau pergi kemana-mana susah. Kita juga sebenarnya mau singgah lagi ke Diyarbakir, tempat ponakan kita, tapi karena 4 jam perjalanan dari Kilis nggak sanggup, jadi aku minta langsung pulang aja ke Istanbul. Dan sampai Istanbul badan aku bener-bener menggigil, jadi mau aku hangatin dengan 1 mangkok Indomie lengkap sama topping spesial ini. Kalau gitu terima kasih yang udah nonton video aku. Sanraki video Dagor Surus.